Gadis ini kirim suaminya yang tak patuh ke dasar sumur. Tapi saat ditarik lagi, suaminya menghilang. Dan yang didapatkan lagi adalah emas. Saat kedua saudara ini bingung, mereka menemukan ada kulit di dalam keranjang. Di sana tertulis, jika ingin emas terus, maka teruslah kirimkan aku pria. Untuk mengetahui keaslian kulit ini, ketiga saudara itu saling memandang dan melihat saudara iparnya. Benar saja, saat ditarik, adik iparnya juga berubah jadi sekeranjang emas. Meski mereka tak bisa habiskan semua emas ini seumur hidup, tapi mereka belum puas untuk mendapatkan lebih banyak emas. Besoknya kakak menemui serif setempat, dan dia mengaku ingin membeli mayat. Saat serif kebingungan dengan kemauannya, kakak tiba-tiba mengeluarkan 50 pon emas dan berikan kepadanya. Melihat serif paham maksudnya, serif juga tak bisa berkata-kata. Besoknya satu mayat diantarkan. Meski setelah itu mereka memberikan serif ini emas lagi, agar dia merahasiakannya. Tapi serif merasa ada yang tak beres dengan mereka. Untuk cari tahu apa yang mereka lakukan, dia putuskan untuk ke rumahnya malam hari. Malamnya, saat keduanya sedang tidur, suara aneh tiba-tiba membangunkan adik. Setelah melihat bayangan hitam di rumah, dia segera membangunkan kakaknya yang sedang tidur. Akhirnya setelah buka lampu, ternyata serif yang terobsesi dengan uang itu datang. Melihat banyak emas yang tersembunyi di sana, serif tak berkata apapun, dan membawa mereka ke kantor polisi. Saat mereka berdebat, petir tiba-tiba menyambar. Kemudian iblis yang mengerikan muncul di depan pintu. Bawahan serif ketakutan dan ingin melarikan diri. Tak disangka, dia dibawa oleh iblis, dan hanya tersisa bajunya. Sebelum pergi, iblis meninggalkan kalimat di dinding. Tulisan di dinding ialah jangan biarkan sumur itu kelaparan. Mereka tak punya pilihan dan beritahu serif tentang sumur itu. Setelah mendengar ini, serif tiba-tiba mendapat ide berani, yaitu kirim seluruh penduduk desa ke dasar sumur. Dengan cara ini, bisa mendapatkan aliran emas yang stabil, dan tak dicurigai orang. Pria ini menggergaji tiang listrik di malam hari. Saat seluruh desa mengadakan pesta, pria ini mendorong tiang listrik, kemudian kawat baja dicabut, dan membunuh seluruh penduduk desa. Melihat seluruh penduduk tergeletak, serif tersenyum puas. Lalu dia segera mengirim sekelompok orang itu ke sumur, dan mendapat puluhan keranjang emas. Meskipun demikian, serif tidak pernah puas. Untuk menggelapkan emas ini, serif menipu adik dan berkata, sepertinya ada suara di bawah sumur. Saat adik mendengarkan seksama, serif langsung mendorongnya ke dasar sumur. Kakak marah dan bersiap memberinya pelajaran, tapi dia lebih lemah, dan didorong oleh serif ke dasar sumur. Menyadari bahwa emas itu menjadi miliknya sendiri, serif tertawa licik. Dia tak tahu langkahnya ini akan menghancurkannya. Karena penduduk desa sangat kesal. Mereka tidak mau bereinkarnasi. Jiwa mereka masih tenggelam dalam kemeriahan pesta hari itu. Tak lama itu, sekelompok anak muda datang ke sini untuk liburan. Akhirnya baru tiba di sini. Bayangan hitam aneh datang dari tidak jauh. Menyadari bahwa itu bukan orang normal, mereka segera bersembunyi di sebuah ruangan. Tapi dia tak berniat melepaskan mereka. Dan dia datang ke sini. Mereka tak tahu dia adalah kakak yang dibuang ke dalam sumur. Dia tak mau orang-orang hidup tentram, dan tak ingin mereka pergi dengan hidup. Tapi untung pendeta muncul tepat waktu, dan menyegelnya di toples pengumpul jiwa. Setelah mengira mara bahaya sudah berakhir, tak disangka, terdengar suara aneh dari balik tirai. Saat pria ini maju perlahan untuk mengecek, seorang pria tua tiba-tiba melompat keluar dari balik tirai. Melalui cerita orang tua itu, mereka baru tahu, dia adalah satu-satunya serif yang hidup di desa tahun itu. Pria tua dengan potongan rambut tampan ini bukanlah pria tua biasa. Saat dia masih muda, dia pernah melemparkan seluruh desa ke dasar sumur, dan mendapat emas yang tidak ada habisnya. Dia pikir kehidupan bahagia telah menunggunya. Dia tak tahu bahwa tindakannya saat itu membuat para iblis keluar dari sumur. Dengan kemunculan petir yang tiba-tiba, iblis di dasar sumur akan keluar. Beberapa pemuda langsung ketakutan melihat pemandangan itu. Mereka tidak tahu, iblis ini bukanlah iblis biasa. Selama dia muncul, mereka harus terus mengawasinya. Jika mereka berkedip sekali, mereka akan dibawa pergi iblis itu. Setelah pria tua itu melihat iblis, dia memohon untuk diampuni. Tak disangka, hidungnya tiba-tiba sakit dan bersin. Sebelum dia merespon, dia langsung dibawa pergi oleh iblis. Untuk mencegah terjadinya tragedi, mereka hanya bisa menatap iblis dengan mata terbelalak. Melihat mereka tidak berkedip, iblis sengaja membuat keributan untuk menarik perhatian mereka. Dia pikir mereka tidak akan bisa bertahan, tapi tak disangka mereka tidak berkedip. Tak ada pilihan, iblis hanya bisa memperbanyak diri dan menakuti mereka. Meski ruangan sudah penuh dengan orang, untungnya, beberapa orang belum berkedip. Saat matahari pagi menyinari rumah, iblis itu langsung menghilang tanpa jejak. Setelah sadar tempat ini tak cocok ditinggali, mereka segera berlari, dan meninggalkan desa ini.
Mereka pikir akan aman setelah tinggalkan tempat ini. Tapi saat pria ini tidur di malam hari, dia tiba-tiba menemukan istrinya aneh. Saat menoleh, istrinya berubah menjadi kakak yang terjatuh ke sumur. Siapapun yang pernah berkunjung ke desa tersebut, pasti tak bisa lepas dari kematian. Film ini mengajari kita, jika ingin uang, maka dapatkan dengan cara tepat. Dalam segala keinginan, keserakahan itu penyebab hancurnya hidup seseorang. Kita harus belajar untuk menjadi puas. Menjadi serakah akan menghancurkan seseorang. Akan membawamu